Jadi kita bisa lihat tanda dan gejalanya itu biasanya akan nyeri pada malam hari, rasanya tuh pegel gitu kakinya ya. Makanya seringkali disuruh naikin kakinya ya, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 derajat, nggak usah sampai 90 derajat, nggak usah. Pakai bantal gitu ya, biar edemanya berkurang, rasa lelahnya berkurang gitu ya. Memang orthostatic pain, jadi memang kalau ditinggikan seperti itu nyerinya akan berkurang. Terus kemudian yang khas lagi adalah ada edema. Kemudian tadi saya sudah cerita ada varicosity ya. Terus kemudian pada kondisi yang lanjut setelah ada ulceration atau luka biasanya disertai dengan hyperpigmentation pada kaki. Ya, kembali lagi pada sore ini kita kembali ke Aswida pada hari ini. Pastinya sangat luar biasa karena hari ini kita di hari Jumat ya. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima ya Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Nah, baik. Pada hari ini pastinya kita akan banyak sesi karena kita baru selesai di pertemuan di mana? Puslat Kesda ya. Jadi di Puslat Kesda itulah Pusat Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan seluruh DKI Jakarta. Nah, tadi kita emang banyak diskusi tentang karena ada beberapa dari orang tua, dari Bapak Ibu yang ada bekerja di sana tuh banyak terjadinya luka juga. Nah, lukanya seperti apa? Luka di kaki. Ini kita akan bersama dengan Bu Wida Sari. Halo Bu Wida. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Ya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi gimana? Ada dengar tadi Pak, luka di kaki ya Pak ya? Iya, betul. Jadi tadi banyak sekali kawan-kawan kita hampir di 22 puskesmas ya, untuk yang angkatan yang sekarang ya. Jadi total 44 puskesmas. Dan hampir sebagian memang kawan-kawan kita cerita bahwa banyak sekali orang-orang yang lukanya di kaki, kecil-kecil sih. Tapi kelihatannya nggak sembuh-sembuh ya, ada yang sampai 5 tahun, 4 tahun. Okay. Saya sendiri juga pernah punya pengalaman, punya pasien 15 tahun loh. Lukanya nggak sembuh-sembuh. Tuh. Di-share sama Pak Devi? Oke. Jadi kita diskusi hari ini tentang venous ulcer. Namanya keren ya, venous gitu. Tapi kalau kita udah bicara ulcer berarti ada luka tuh. Kalau luka ya gitu deh ya. Kayak apa sih venous ulcer atau venous leg ulcer? Ya, orang-orang sering bilangnya luka varises. Nah, ciri-cirinya khas nih Mas Devi, lihat nggak? Kayak ini botol terbalik, ya betul. Iya betul. Seperti botol ya. Jadi memang model kakinya tuh khas. Dan biasanya orang yang sering berdiri seperti kita ya, nurse, kemudian dokter, guru, pekerja-pekerja di lapangan, itu mereka sangat riskan sekali untuk terjadi masalah di kaki ya. Masalah pembuluh darah di kaki, kemudian ada luka gitu ya. Boleh dilihat di situ ada beberapa pembuluh darah yang menonjol ya. Kalau orang sih kenalnya varises ya. Varikosus atau varises gitu. Tapi kalau udah luka, memang luka pada pembuluh darah vena. Makanya dikenal dengan nama venous ulcer. Next, boleh Pak. Jadi kita bisa lihat tanda dan gejalanya, itu biasanya akan nyeri pada malam hari, rasanya tuh pegel gitu kakinya ya. Makanya seringkali disuruh naikin kakinya ya, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 derajat, nggak usah sampai 90 derajat, nggak usah. Pakai bantal gitu ya, biar edemanya berkurang, rasa lelahnya berkurang gitu ya.
memang orthostatic pain, jadi memang kalau ditinggikan seperti itu nyerinya akan berkurang. Terus kemudian yang khas lagi adalah ada edema. Kemudian tadi saya sudah cerita ada varicosity ya. Terus kemudian pada kondisi yang lanjut setelah ada ulceration atau luka biasanya disertai dengan hyperpigmentation pada kaki. Ini ada beberapa gambar contoh dari beberapa insufisiensi pada venous atau luka kaki yang diambil dari Iowa ya. Itu kurang lebih seperti itu di depan. Nah, cara yang paling mudah yang harus dilakukan itu bisa dilakukan mobile. Jadi kalau di kita itu ada satu project ya, ada program yang namanya KISS, Komunitas Kaki Indah dan Sehat Seluruh Indonesia. Itu bukan KISS yang selebriti loh ya. Jadi KISS ini pemeriksaan kaki. Pemeriksaan kaki salah satunya jika ada keluhan-keluhan seperti tadi di atas, kita akan melakukan satu pemeriksaan namanya ABPI atau Ankle Brachial Pressure Index. Jadi kita akan menilai kondisi dari pembuluh darahnya sendiri. Nah, biasanya kalau venous ulcer itu nilainya kurang lebih sekitar 0,8 ya. Tuh, nilainya seperti itu. Ini alatnya seperti ini, simple, mudah kayak USG melahirkan aja. Terus kalau kita sudah ketemu nilainya kurang lebih sekitar 0,8 ya, tanda-tanda ya. 0,8, 0,9 itu biasanya kita treatment. Kalau ada luka, itu kita menggunakan 4 layers. Kalau di rumah sakit kita kenal cuma 1 layers elastis perban gitu misalnya. Tapi kalau ini enggak, kita tempatnya pakai 4 layers. Kalau ada luka ya dan kakinya sangat bengkak sekali. Kalau enggak, biasanya kita anjurkan untuk menggunakan stocking atau kaos kaki ya yang bisa menekan pressure tapi tidak terlalu keras. Karena pembuluh darah kita tuh paling kuat tuh cuma sekitar 32 mm Hg aja. Mas Devi hafal nggak nih? Masih ingat nggak isinya apa aja? 4 layers ini. Oke. Jadi pastinya kalau Bapak Ibu dapat tadi ya treatment untuk foliar bandaging, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan orthopedic wool ya, misalnya crepe bandage untuk layer kedua dan 3, dan layer keempat itu menggunakan cohesive bandage ya. Nah, untuk tekanannya seperti apa? Jadi beberapa referensi memang banyak ya Bu ya. Banyak. Untuk tekanannya ya. Yang jelas yang layer 1 dan 2 itu hanya sebagai pelindung saja. Dan kita mulai tekanannya di layer 3 dan 4 ya. Oke. Nah, untuk ini nih bagi Bapak Ibu yang banyak banget nih emang umur berapa sih Bu? Pertanyaannya itu umur berapa sih yang sering banget terjadinya venous ulcer ini? Atau bukan pastinya? Atau bisa nggak di prevention dengan menggunakan kaos kaki ataupun dengan penggunaan apa yang lainnya gitu untuk prevention untuk supaya nggak terjadinya venous ulcer ini? Oke, yang jelas memang harus mengistirahatkan kaki. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita memang dalam keadaan perjalanan atau apa yang kelihatannya kaki itu tidak dalam istirahat yang betul, memang kita dianjurkan untuk menggunakan stocking sehingga pembuluh darah itu tidak terasa berat. Apalagi jika kondisi itu terus-menerus ya. Kondisi itu terus-menerus. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah vena itu akan bengkak. Kalau kita sih kalau jelaskan ke pasien, pembuluh darahnya itu keriting. Oke? Jadi penggunaan 4 layer bandage ini bikin pembuluh darahnya itu lurus. Jadi aliran darah bolak-baliknya itu bisa menjadi lancar. Sehingga tidak terjadi tadi itu yang dikenal dengan nama insufisiensi tadi. Jadi kalau misalnya kita untuk prevention, anjurannya adalah penggunaan stocking memang. Jangan sampai ada luka. Ini yang udah ada luka, jadi kita mau nggak mau dengan 4 layers modelnya seperti ini. Kalau bisa dilihat ditunjukkan sama Mas Devi di layar, itu di tempat yang pergelangan kaki itu Mas Devi, itu harus lurus. Pergelangan kaki dengan betis itu diupayakan untuk lurus. Jadi kalau dia lurus, dengan asumsi bahwa tadi yang tadinya goyang gitu ya, pembuluh darahnya goyang, itu jadi dia ada sedikit pressure atau tekanan, dia menjadi kencang sehingga alur baliknya itu menjadi lebih nyaman. Jadi kalau kita lihat kan, kok 4 layers ya keras banget gitu, sakit nggak? Nggak sakit. Itu justru lebih nyaman buat pasiennya. Jadi rasa kelelahan dan nyerinya itu akan berkurang. Kapan-kapan kalau mau dicobain, ayo deh.
Jadi kalau usia-usia yang kayak muda, kayak Mas Devi nih yang suka lari kemana-mana gitu ya, berdiri di depan itu, ya anjurannya adalah menggunakan stocking. Jadi memang yang paling penting itu adalah kita kadang-kadang suka nggak ngelihat kaki ya, lihatnya mesti muka, rambut, tangan gitu, kaki suka ketinggalan. Jadi buat semuanya, apalagi kalau kita punya kegiatan yang memang harus mengharuskan kaki untuk bekerja lebih keras, prevention lah gunakan kaos kaki atau stocking yang panjang ya sampai ke lutut, terus kemudian untuk kita menjaga supaya orang tua kita juga atau orang-orang lansia, pasien-pasien kita, dia aman kakinya, jangan lupa periksa kakinya, cuci kakinya, jadinya memang kita harus dari sekarang nih mulai sayangi kaki. Misalnya kena nyamuk nih, gigitan nyamuk, kita garuk, ada luka, terus kemudian kita biarkan. Nah, kalau ada insufisiensi pembuluh darah vena, jadi bisa kayak gini nih Mas Devi nih. Kelihatannya simpel, tapi itu sangat berbahaya sekali. Tadi ya, kayak pasienku 15 tahun, sudah sampai profesornya meninggal bahkan ya, karena luka seperti ini gitu, karena nggak sembuh-sembuh. Topikalnya, pengobatannya hanya dengan compression bandage. Jadi dengan 4-layer ini itu salah satu terapinya memang. Nggak ada pilihan lain. Jadi memang the miracle of bandaging itu ya ini, 4-layer bandage ini. Jadi ya luka sekecil itu yang bertahun-tahun nggak sembuh, dengan 4-layer bandaging, itu dia akan jadi bagus. Tuh, ya, gitu Mas Devi. Beberapa yang bilang ini bisa kayak bilangnya kaki gajah, karena besar. Ah ya, mereka berpikir kaki gajah, tapi itu sebenarnya bukan kaki gajah. Enggak, masalah-masalah dengan masalah yang lain gitu loh. Jadi makanya Bapak Ibu harus pemeriksaan ya, paling penting ya. Jadi Bapak Ibu harus pemeriksaan diagnostik dengan ABPI. Ya, ABPI itu penting dilakukan. Ankle brachial pressure index. Terus kemudian kita bisa tentukan apakah dia venous ulcer atau tidak. Oke, jadi tipsnya untuk Bapak Ibu yang ada nih masalah-masalah di kaki, jangan lupa ya, untuk perawatannya Bapak Ibu harus periksa kakinya dan periksa diagnostiknya dengan ABPI, ankle brachial pressure index, dan pastinya Bapak Ibu harus hampir setiap hari harus lihat kakinya ya. Jadi setiap hari, minimal setiap pagi, Bapak Ibu harus cek kakinya. Jadi itu tips supaya Bapak Ibu sehat untuk dalam menjalani kehidupan ini ya. Oke, thank you Bapak Ibu, Pak Bu Ida, pada hari ini, sharing hari ini. Sama-sama, oke. Banyak. Jangan lupa jaga kaki ya. Ya, jangan lupa jaga kakinya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan... ada masalah ke Care Center ya Pak ya? Ya, pastinya kita bisa... buat kaki-kaki ibu cantik lagi ya, kalau yang ibu-ibu ya, kalau bapak kakinya juga makin ganteng ya, jadi jengak mukanya aja, tapi kakinya Oke, luar biasa, thank you Bu Ida dan Bapak Ibu yang semuanya, jangan lupa sekali lagi kita infokan bahwa Bapak Ibu harus periksa kakinya, ya, harus cek kakinya, ya, supaya Bapak Ibu tidak jadi masalah-masalah ke depannya nantinya. Oke, thank you Bu Ida, thank you semuanya. Sampai ketemu di next sesi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.